Loro foto kami ini. Buat cuma ada. Mau ngawas dua dia. Jadi dua lima. Yang 225 berarti. Mau kemana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Surat al-Ladina an'amta 'alaihim. Niki kula waca sing niki baris akhir sing haddatsana Muhammad bin Musanna. Nggih menculot niki. Mun kepanggih sing paling guri haddatsana Muhammad bin Musanna. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Al-Walid bin Muslim, haddatsana Ibnu Jabir, haddatsani Busr bin Ubaidillah Al-Qadr. Annahu sami Aba Idris Al-Khawlani, annahu sami Abu Dzaifah bin Yaman yaqul. Iki mun periode sahabat Dzaifah bin Yaman yaqul. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khairi. Kana ana sapa annas manusa iki yas'aluna padha takok sapa annas Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Manusa-manusa itu takok Nabi 'anil khairi saking masalah keapian. Keapian iku apa? Wa kuntu lan ana sapa ingsun ku as'alu takok sapa ingsun ku ing Nabi anisari saking kaelekan. Aku takok elek iku apa? Dadi wong takok apik iku apa? Aku tiba benyaman takok Nabi elek iku napa? Apa? Makhofata ayyudrikani krana kuwatir yen to metuki apa sak. Ni ing ingsun. Fakultu mongko ngucap ingsun ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyatin wasyarr. Pengen iki kula mukadimah iki sederenge kula waca detailnya. Kula wingi ngetes Luqman supaya napa ngopi yang di Muslim nih. Terus kula wau cari yang di Bukhari terus kesusulan kopian yang di Bukhari. Kula zaman mondok teng Sarang tahun nggih mulai riyen mulai 96 97 mulai akhir-akhir kula mondok. Kula termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahadits fitnah. Nggih, ahadits apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbun Nabi ini kata yang nerangno fenomena akhir zaman. Yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi setelah sepeninggal saya tidak takut lagi kalian menjadi musyrik. Tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis, kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian, dan wasodaqallah. Dan itu benar ketika periode Ali sudah dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalehan. Terus sampai periode Sayyid Husain, terus sampai sekarang periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia piyambak. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani nerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 vitamin. Nanti akan banyak fitnah. Ya. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham tenan. Nanti salah paham ekstrim. Fitnah itu di Islam, ya, niki ilmu nih, niki ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah
musik yang liar atau minuman-minuman keras itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Ya. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama. Memang akhirnya mengganggu agama. Kayak adanya pornografi, porno aksi, orang minum, orang mabuk, orang apa ini. Fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Ya, fitnah dalam agama. Orang karena istimat pada ayat tertentu, istinad pada ayat tertentu, ya, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu, kemudian dia punya paham. Kemudian sebagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Akhirnya terjadi pembantian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabirah dianggap syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan biang keladi Islam itu 3 dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As. Itu satu tragedi betul, satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Itu sekarang sejarah itu berulang. Mulanya kita geman jadi wong soleh yang model Khawarij. Wong nak kesolehan, misalnya Pak Mustafa ini kesolehan, wong lagi buatan tahu fasik. Nak soleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bersolat nadalil man desa lalu wiridan syirik. Ora wiridan ketek. Iku mergo soleh lagi umat. Soleh lagi nopo? Umat. Ora nak soleh dhewe meredah ora rasane seneng rondo, pengiran sepurane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi guyon. Kalau tak niati, kalau niati tenan, kalau nak donga pangeran mati dalam kemewahan maksudnya gaya asik-asik saja. Karena saya tidak mau mati ngenes itu bukan turun. Kalau balik ini malah, jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang mujma' alaih Sahih yaitu kitab Bukhari, kitab Nabi Muslim. Ya. Lewat riwayat yang mujma' alaih Sahih. Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yang merukuna minad din kama yang merukusdah muminar romiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak panah sudah lepas dari nopo busur. Ya takallamuna bi alsinatina. Hum min jaldatana wa takallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita, itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai ora suwe saka Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh napa? Ekstrim. Mereka rapat, ya. Mereka rapat biang kerok Islam nganti kacau mergo Ali, Muawiyah, ambek Amr bin As. Akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku podo satu kesalian ngajak nama masjid ini podo ini. Misalnya imam rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalahan wong Khawarij melahirkan pembunuh. Lalu kalau termasuk ulama sing masalah memang repot. Nggih kados ngoten niku. Kita menangi terminologi orang-orang saleh ekstrem. Wong nak lagi seneng digoten, ra digoten wae. Wong sing seneng wiridan ya man salah wirid bahwa ra wiridan potek. Wong Islam darani kedhek. Sing ra wiridan wong salat, wong contone bar salat langsung mlayu ora wong salat. Lha wong salat dihukumi kethek wae ana apa wae. Wong salat dihukumi napa? Kethek. Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah. Tapi gara-gara soleh lagi umat,
rawong ra wiridan dianggap kaya kedai. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Sama ra usah ngandani kula ono ning kitab. Wah, aku luwih roh aku di sampean ana kitab itu luwih. Aku wis iso medakno maudhu ora maudhu gak roh. Aku ora. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpulno mereka adalah biong kerak kekacauan, harus dibunuh. Nah, akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah, dan bunuh sinten. Nah, mulai di sana udah wong soleh mesti pintu-pintu. Khusus mesti ana pintunya. Jadi ini Muawiyah ditenane sebuti. Pokoknya biasanya ngimami subuh, dia tak res kok mau ngono tok. Pintu. Jadi komandane yo pintu, si eksekutor yo pintu. Orang tenan Muawiyah delala subuh meriah, ngomong wong ngimami. Ngomong itu wah, terus soalnya di kamar yo pintu, sing ngomong pintu. Narifi Muawiyah wis digoten tapi ora, ditarifi pokoke sing ngimami apa? Temenan. Wah, yang meriah nonton wong. Lagi mlebu masjid dibuat. Kayak gue sing imam itu. Nah, diriwayatin bar salat subuh walhasil salah alamat. Akhirnya sing kepaten Ramu Awi. Ya. Nah, sing Amru bin As rada apik nasibe. Pas dibuat tok mlawa kena bokonge. Ya, berarti gak tepat sasaran. Ya pintu meneh terus jenenge ora tepat. Sing sial sing dinali. Dinali dibuat tok pas kena kepalanya. Ya akhirnya kabur. Ya itu yang menjadi tragedi dalam Islam. Kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesalahan. Eling-eling ya zaman. Eling-eling nanti sampean mati, nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah sana. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Lio. Terus itu ahli sunnah, itu ahli sunnah. Itu partai Islam, itu non. Partai ora wong. Sing Islam mak wong. Partai ora mukallaf. Sing mukallaf wong. Lah misale kula PDI apa terus Islam? Misale kula Partai Demokrat apa terus gak? Apa sing di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Wal Jamaah. Jangan sampai atas nama kesalahan kemudian membunuh kesalahan yang lain. Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial. Terus kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalahan. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalahan. Suara mulai periode Ali dibunuh, terus Sayyid Husain dibunuh, wahakata sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesalahan. Wong Wahabi nganti ngesahno darai dhisik zaman panas-panas. Mergo ya atas nama kesalahan. Kok nganggep wong ning kuburan ku sirik, nganggep bejimat ku sirik, akhirnya nganggep darai kita era modern mawon sak disae. Paling gedeng tok. Dalan nang ndungane kuburan Nabi suwe-suwe paling diduduki polisi tok. Iku akhir-akhir niki era modern karena itu saja karena hak asasi manusia. Keyakinan mereka kita tetap sirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kayak wong maca Quran gak fasih, mbak arani fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran mahir ma'as safaratil kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran. Pira-pira wis kangelan maca cek gelem. Lho boten fair. Lah iki Quran kon moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing kaya omongane iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan tingkat niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'as safaratil qiraah. Jadi hadis sahih. Berarti kesalahannya Nabi tidak mengajarkan kebencian, tapi kalau kesalahan kita kan mengajarkan kebencian. Imam masjid rasa ora fasih, gak sangi. Lha kula nanti tidak ngrasani teng daerah itu. Waktu imam ora fasih itu cara kula larat mawon. Ngalor. Lah jenengan kurang makmum. Iku kurang rapat, kowe rapate nang cek makmum kok. Cek rumah. Alasane jenengan nopo? Lah sampeyan antuk aku ngalim to ora? Maksud tak ngalim ora ana alasan. Akhirnya itu tiangnya tampak tenan teng kula tak dudono hadis.
dalam banyak hal kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampai alasannya perkara macane ra pas apa susah buat tekani ning omah 4 mata mau mimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nak maca surat Tegawan tertawan keliru ya keliru mawon. Lah apa yang lorot dadi imam wis kebencian sosial kok dadi imam keren dintani wong pirang? Pirang-pirang. Aku dadani iki 4 mata. Ora usah mati jae terus lorot dadi imam. Jadi itu jenis kebencian sosial. Dia tak jergi perkara imam jamaah. Mau aku sih ulama di pengaruh akhirang imam berapa tak enam. Ngoten dia tak kadane wonge. Sabar maca sing fase nari fase maca sing standar-standar yang misalnya berfatihah Yasin takul dua beres. Timbang maca Al-Atara hadi wasiat bulat-bulat dia turun warga. Apa aku mau doa atau watini di akhiri wal asri. Ya watini kan lawan berakhir wal asri. Tapi orang kok laruane kok lorot ke masjid itu ora iso. Kesalahan ngono iku kesalahan melahirkan kebencian. Tidak bisa pepe kuwi wiridan terus dalil manesa lagu wirid bahwa tidak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampean kan tahu fitnah dalam agama itu dua. Ada fitnah yang di luar agama, cuma ganggu agama. Ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras itu masih ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang Khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'ilul kabirah kufur. Akhirnya darani kue-kue yo halal darah dihukumi kafir. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria. Karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kafir. Jadi orang mereka ngomong kode Islamik paten binaten nak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda dianggap gak iso. Nah, itu sudah ngeri. Kalau sudah kesalahan melahirkan demikian itu sudah apa? Ngene kalau jadi wong alim darane fasik barang seneng. Iku biasa dicabut. Jenengan tiyang alim kok fasik ngene. Iya, fasik itu fasik kowe. Ben jajal lah ning akhiran punis warga dhewe. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut dawuh Nabi kiwa al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Itu kaidah dalam hadis Sahih dan Muslim. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi. Ciri utama orang muslim napa? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat saka komentare dekne, contoh aktivitasnya. Nah, dengan cara kesalahan sing kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang kan kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan. Kesalahan yang lam yaslamil muslimun min lisanihi. Kesalahan yang orang lain tidak aman kan. Nah, kula niku sering ditakoki tiang-tiang tangga kula. Kula nak Jumat ini jarang salat sunat, teko terus nggo. Kita protes. Saya mau alim rasul salat tahiyat. Aku harus dimakan aja. Aku kiai sang mulai subuh semua. Gajaranku kaki aku. Wah gue mesti wae kaum salat tahiyat mulai itu ngaret golek donya. Eling pangeran bedak salat ning masjid. Aku mulai tangi subuh sih mbak-mbak kok maca Quran, kangkang maca Quran. Gue baru jam 8 mulai. Wis pokok sholat. Nggih, kok yen jarak. Ya wonten sing takok tenanan. Gak kesalahane iki. Ora ada alasan keliru, tetap keliru. Tapi keliru sing biasa ora kok itu udah kok geger prakaruan. Nah, anak aku demeni rondo itu lagi masalah. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalahan itu jangan melahirkan kebencian. Dulu Nabi gitu, Nabi itu kalau ke masjid itu sholat sunnah sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat-riwayat rawat. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini wajib, langsung rasa wajib. Nabi itu nyuruh sholat, ketika rasa sholat enggak. Nabi itu nyuruh itu, kamu Nabi sih rumah orang mirip aku nak bodoh-bodoh. Ya tapi kan resiko kiai rasa sholat tahiyat mesti kan. Ya tapi batin gua.
Ora paling banter, paling wong janggal. Wong di daya tarik paling gak jatuh. Nggih kula damai mawon, santai mawon. Nganti tak niki kula. Ya cuma kula napa umat salat ya salat, sering napa umat, tapi pas umat ya boten ya karek. Lah nek sampean kudu salat tahiyat gak ono wong ngamati. Ya ora ono wong ngamati, ora ono wong tak. Kudu salat sampean kudu ibadah. Ngomong baradol titik, berdagangan, berkeduk. Wong aku bar ngaji kok, bar ibadah. Mau aku masjid wis bar napa? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Ibadah kakean. Sampai Nabi wis bendina ibadah dadi nabi karepe ben kon salat qiyamul lail bener nabi. Bareng salat ampe do ditiru, sesuk terus nabi ra salat. Pak ya Rasulullah wingi salat ae mboten gak. Mari aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunat kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Sosial. Ya kayak mau gara-gara keistiqomah wiridan ae darani man salah wirid bahwa kal waktu lagi seneng-seneng iso nglakoni ilmu, terus ana wong rapati iso nglakoni ilmu nek masalil khimari yahmil aswara. Di ekstrem. Engko dhewe nglakoni ilmu lagi pirang wulan kok dalil wong yo masalil khimari yahmil napa? Aswara. Saleh lagi seminggu gegere ra karo. Wadah ini kita cerita tentang. Saya ini bertaruh betul ya. Ini masalah fitnatuddin. Ya, masalah apa? Fitnatuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama nara percaya pulau, oka-oka kuburan pulau. Nara bener pulau. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan ngira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang yang dinasor. Yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya khawarij itu. Setiap orang salah ya ke kafir. Akhirnya Ali dagem kafir. Konsekuensinya halal darah. Nah sekarang itu era partai ya. Kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik, ini partai medium ya medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan apa sosial itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa paham ya? Muslim sejati adalah seseorang muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya, masa aktivitasnya misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba seneng wong salaman Pak. Jejer-jejer terus doa antri. Mari kiai liyane kedosok-dosok biasa-biasa. Oh, mari dak ana wong liya kedosok. Dosok biasa-biasa. Iku ya dadi ya biasa. Ngono tak pikir, ngono tak pikir. Tak pritom nang karepe pangeran men sowan, tak koki. Lah malaikat ki ulama ora sering dijak salam, wes tak pikir, ora mikir tak kok, tak pikir. Bapak dibate apa? Artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istihad bahwa tujuannya itu mansaliman muslimun milisani. Orang lain boleh berpikir tidak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar kemudian punya akibat menvonis pihak lain. Apalagi kalau vonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan atau mentafsirkan. Ini naudzubillah min syarri apa? Karena kita punya tragedi, mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan kesalehan, era Husain juga dibunuh oleh keputusan kesalehan. Khawarij Rafidhah si Akoromitos perang juga dibunuh atas nama kesalehan. Akhirnya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kesalehan. Dan itu naudzubillah min syarri apa? Dan kita ya soleh-soleh sendiri, nggak biasa-biasa saja. Sholat yang umum-umum aja. Kemana sholat kita sholat biar tegol. Itu paling biasa mawon. Semua umum-umum aja. Wong kula nu wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora tersinggung, ora apa-apa. Nggih biasa mawon. Nek nonton cerita, Gus Milan pernah nakal. Nonton aku kira cerita. Jenengan yo ora tau ngimami, kita ora tau sholat tahiyat masjid wae. Tapi aku mau bar mulang. Aku itu sholat tahiyat masjid dengan barakon wedhus tahun tapi bar kedunya. Aku bar mulang ya dhewe, aku mulai bar subuh iku mulang.
Wis pirang-pirang amal wis napa? Sebetulnya tidak karena itu. Di luar itu masih punya alasan sing papan atas, tapi kan itu kan ya lagi guyonan itu. Nabi nggih ngoten niku. Kadang sholat nang masjid bareng wong do niru ra sholat belas pakai sahabat. Tapi yo boten salat maksud gak. Bareng wajib. Ya karena itu tadi ya, sirinya ya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi. Ini kula waca hadis ini. Qultu ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarri. Inna satemene kita kunna tawono kita zaman dulu. Fi jahiliyatin ing dalam zaman jahiliyah wa syarri ing dalam zaman kafir. Faja amako tekona ing kita sapa Allah dia gal khairi lan ikilah keapian. Fahal ba'da hadzal khairi min syarri. Ana ta sawise ikilah keapian min syarri saking kere. Jadi gampangane boleh Pak Yaman takok ya Rasulullah kita riyen jahiliyah. Jog wonten jenengan dadi Islami. Ya sawise periode Islami niki apa ana periode elek meneh. Jare Nabi kala dawuh sapa Nabi na'am yo bar periode Islami iki sampe jahiliyah meneh. Terus fahal ba'da dzalika syarri min khairin. Nah bar periode jahiliyah niku apa jane apike ya Rasulullah? Jare Nabi kala dawuh sapa Nabi na'am yo wa bi tahunun tapi campuran. Ya nabi emena tapi campur aduk. Jadi ono asape. Jadi bar periodene sahabat sing apik, ya ono periode apik, tapi apik sing wabihi dahon. Apik sing wis campur aduk. Kultu dak matur ingsun wa ma dahonu, campur aduk is budi ya Rasulullah. Kaumun yahduna bi ghairi hadji. Ya bebe yahduna, nggih bebe nunjukno kaumun apa? Yahduna. Kaum niku kaum Yahduna kang padha nunjukna sapa kaum tapi diwiri hadi kelawan tanpa panduan hidayah ingsun. Nggih, sawangane Yahduna tapi diwiri napa? Hadi. Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental Yahduna tapi diwiri hadi. Yang Kanjeng Nabi 10 tahun dakwah dilarani wong kafir ora tau komentar. Kene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun, ngrawiridan iki gegere gak. Hewan berarti ya dunia biwiri. Jadi kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum. Ta'rifu minhum wa tungkir. Ta'rifu kenal sira minhum saking kaum, tapi wa tungkiru lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi wa tungkir kowe ingkar. Qultu fa'al ba'da dzalikal khairi min syarrin. Ana ta tak wis periode kaapian ana keelekan malih ya Rasulullah qala na'am. Ya ana elek meneh. Du'atun ala abwabi jahannam. Yaiku wong-wong sing ajak ning gone pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Man uti sapane wong ajabahum nyembadani sapa manhum ing du'at ilaiha maring dakwahe mau qadafuhu mongko buak sapa du'at hu ing wong fiha ing dalem. Qultu ya Rasulullah sibhum. Soban ana keelekan sing bentuke du'atun ala abwabi jahannam. Qultu ya Rasulullah sibhum lana. Sis kula aturi ifadi panjenengan hum ing du'at lana maring kita. Ciri-cirine sepundi ya Rasulullah? Qal hum min jildatina wa yatakallamuna bi al-jina. Hum te wong akeh min jildatina termasuk kelompok kita ya Islam ya saleh. Wa yatakallamuna bi al-jina. Cara ngomong ya kayak kita. Yaiku sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Ini kayak tragedi Khawarij. Kaum Khawarij itu saking soleh, itu ngarapno dosa cilik, nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatnya nak nglakoni dosa gede kafir, nganggep Ali ya kafir, nganggep Muawiyah ya kafir, nganggep wong liya. Akhirnya atas nama kesalehan pula mereka enak saja mengatakan wong kafir itu halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalahan yang melahirkan tragedi. Yang marah ini kita tambah ono kesalahan sing melahirkan apa? Kowe nek wani dadi wong saleh tamar ma'ruf nahi mungkar bil hikmati wal mau'izatil hasan. Ora kok kesalahan sing melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model. Model tahiyat masjid manis-manis ngrasa tahiyat.
Nanti kalau guyon, lah kecuali kan hukum mbok rubah. Lah piye maksudnya? Napa tahiyat masjid dilihat jadi wajib? Rawani ku rubah hukum. Ya rawani ya wis. Ya rawani ya wis ora komen. Anggap aja aku ngamali akeh dadi ra perlu salat apa. Tapi jenengan tokoh terus nak ditiru wong. Lah aku geer tokoh malah keliru aku ora tau nganggep bapakku tokoh kowe malah geger merakaruan. Wong aku ora salat tahiyat masjid wong tetep salat. Mereka sholatnya krono pangeran, tak krono niru apa malah elek, tak sholatnya krono niru apa? Apa? Ngomong warai ikhlas barang kok. Mau ngalim kandiannya. Ibu teman kedua ulama garis kau ulon ya sudah akhir itu dua. Maksudnya nak akhir itu butuh orang alim tenan. Maksudnya itu kan gak gampang. Maksudnya itu kan butuh ilmu akhir. Paham? Jadi kulon itu membaca kitab ini sebagai wasiat, ya, sebagai sesuatu yang prinsip sekali. Bahwa mulai Nabi zaman Sugeng yang akhir hayatnya sering kitab fitnah. Fitnah itu dimulai cara pandang terhadap agama. Dan itu tragedi mesti dimulai dari kelompok Sol. Itu pembunuhan dimulai saat orang-orang Khawarij merasa Ali, Muawiyah, Amr bin As meresah hanya dibunuh. Periode Husain juga begitu dibunuh oleh kelompok Yazid. Wah, kada sampai periode Timur Leng, sampai tragedi Demak Bintoro ketika Arya Penangsang kalian Sutowijo itu sampai saat ini terjadi partai. Dulu di Jepara pernah tragedi PKB dengan P3 sampai lalu bunuh. Kita banyak punya tragedi kesalahan yang melahirkan apa? Makanya jangan semua dia itu di partai, malah kesaksalan. Misalnya kok PKNU, Ahli Sunnah, PKB, NU, terus P3, Partai Islam. Ya kita setuju dengan partai-partai Islam. Tapi jangan semua dia di situ. Mari kok kesakralan. Omongannya wong wajib panut tenan. Anak-anak kiai sing rapati partai ngono kan macam. Ana sing wani PDIP, ana sing wani Golkar, ana sing wani Gerindra. Wong kata anak saya itu saking seringnya saya melihat Gerindra. Bapak partinya Gerindra ya. Saya itu saking inginnya sebuah partai itu tidak disakralkan. Saya tidak P3, tidak Gerindra, tidak Golkar. Pokoknya jelas nilai. Mereka fatwa KPU dari golput haram. Orang ulama fatwa. Cuma kalau aku sering guyon-guyon Gerindra, partai yang lucu-lucu itu kalau kan tenang. Ya artinya wah Gerindra hebat tenan. Kadang gitu protes jero seneng begitu. Hebat tenan wong di dhuwit kok kampanye terus. Ya akeh dhuwit ya. Nah, kita mau kampanye ahli sunnah kok, nah kita kampanye di TV di akeh apa? Dhuwit. Hebat ora mesti bener. Aku meneh hebat to, hebat kudu akeh hebat. Sampe ora ribet, aku ngomong kok ribet. Tidak boleh cerita. Dalam tragedi-tragedi sejarah itu kemudian melahirkan kesalahan-kesalahan yang tidak boleh ekstrim. Ya, kesalahan itu jangan sampai ekstrim. Ya, kita harus niru Nabi itu bil hanifiyati samha. Bahwa agama ini mudah, agama ini familiar. Sampai familiar. Mudah dicerna, mudah difahami, familiar. Sehingga agama itu tidak melahirkan kegundahan, tidak melahirkan tragedi, tidak melahirkan kecemasan sosial. Karena kita sudah trauma saat Khawarij bantai sinten Sayyidina. Kita trauma saat kelompok Rawafid di Iran kayak Syiah, di Irak kayak Sunni, semuanya saling bantai enggak merasa dosa. Sama seperti orang Wahabi nyabi wong NU sing ndonga kuburane Nabi hanya karena dianggap musyrik. Saat ini kita enak sekira ham, orang sampai dibantai. Paling disadu itak mbek polisi mergo kesuwen do. Akhirnya wong NU diakali. Maca Quran mergo ora diusir. Nah, tapi wong NU malah dosa to, maca Quran kok niat ngakali polisi. Saiki Wahabi. Nak donga ibu maca Quran malah donga niatmu mbok. Malah pintu meneh to malah. Iku malah keliru meneh cara kula nek niat maca Quran aja maca Quran, malah kula sing tersinggung lah iku malah jaran. Kasih itu sering kita kula walah Gus nek ben donga teng raudha boten diusir polisi ibu maca Quran, tapi cangkemmu maca Quran buka apa? Ibu. Malah ngenyek pangeran kok. Karena boten ngoten diusir. Ya maca Quran niat tenan apa susah?
susah. Lah ini kan artinya gini, saat ada fatwa bahwa wasilah itu syirik, toh atas nama kesalahan. Berarti kita punya rapot banyak, punya catatan banyak, betapa kesalahan sering melahirkan tragedi. Makanya kesalahan itu urusan pribadi. Kita buat takarrub ilallah, jangan untuk menvonis orang. Dia kalau bolak-balik matur, gara-gara ke wiridan bersolat ijazah kiaimu, ayo kok terus muni man laisa lahu wirid bahwa kal wong liya mbak anggap kethek kabeh karep pembi. Salehmu sepiro, wong Islam mbak arani kethek. Do ganjaran wiridan mbek ndaran liya kethek iku dosane wakeh ndarani wong liya kethek. Paling ganjaran wiridan mok pira. Wis ben dihisab pangeran perkara ndaran wong liya kaya kethek. Lah ki milih ndi? Makanya kalau nak sholat ya sering wiridan, ya kadang wiridan. Memang kalau ulama itu disarankan begitu. Ulama loh ya. Kalau ada ulama memang bagi istiqomah. Lo Nabi kok terus hati-hati suka ya. Kadang bersolat wiridan subhanallah yang telu terus suami apa watama umi'ah la ilaha illallah akbar walillahil hamd. Kadang boten bersalam lam yampus ila keberapa. Jadi bersalam gak jelas mire. Wah ora jelas. Sampai dia pusing. Jadi apa dia arah masalah memang wiridan orang. Bisa kadang-kadang. Mulane nganti ana riwayat model Muhammadiyah anak Nabi ra wiridan, ana riwayat model anu anak Nabi wiridan, ana riwayat model Toreko wiridan dua. Lah itu kan nentokno musabikah iki. Teng riwayat hadis sosial mengene tok. Wa doi damai hakaza. Ya kan ngeten to, nek sing riwayat sosial kan ngeten bentuke. Dadi pucuke Ibham teng mriki. Lah, kal Covid kaya wong sing nyekel angka 75 ada yang ngerti riwayat kayak riwayat itu. Wa yuharriku lan riwayat hadis lan nabi ngobahno musabbiha. Ngobahno nek eno kan ngene. Cara la ilaha illallah iki cara eno obah. Paham ya? Dadi yo pun ngene obah. Cara kelompok liya. Ya betul. Lha ngateno gawe gegere gak karuan. Lara sing kelompok eno ngenyek tok dari kelompok sing ngobah, jelas riwayate wa karroka coba. Repot ya. Ngerti ngobah itu. Ya repot itu gale sendakep. Mbok dokter sapa neliti sosiologi nak sendakep yo gak pusing. Ana sing ngene, ana sing ngene. Ana sing ngene. Mergo nutupi ikawakati agam sing ilang. Tapi kok gegere ngono ku apa? Sendakep yo ngene lho sampean teliti nak ora pusing. Ya isa Indonesia beda-beda. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Ya itu kan menunjukkan betapa kebenaran saat kamu yakini secara ekstrim itu akan berakibat ekstrim. Coba kamu pakai standar fikih atau usul fikih, itu sunat, selesai kan? Mau pakai sama sholat dengan itu, ya biasa. Kok bareng? Lebih itu ulama mereka kata nak sholatnya itu. Nah dan maaf nggak sholat kerja santri ini bareng dengan sholat. Dan Nabi malah lebih ekstrim nih, sholat dari ujung putune. Dia bosan. Iya caranya sudah pengiran, apa kita butuh deh. Lenda kita memang butuh banyak materi tentang referensi itu. Kita tetap istiqomah, tapi kita harus banyak materi supaya tidak mudah menvonis pihak lain salah. Paling enggak kita tahu kalau itu sunat. Jadi rasa geger, coba-coba, apa? Itu gale wiridan dari lalu si motor itu gede-gede dielpon. Terakhirnya ini dulu jantungnya. Itu kan nama baru, itu versi. Kita standar saja. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah ila hadil ilmi pada batas ilmu, sing layak balus syakka, satu kalimat tauhid yang kita putuskan bil ilmi, sing layak balus syakka, tidak mamang sama sekali, tidak tarbit sama sekali, ya sudah itu namanya juga mangkola ya Allah. Kita tidak perlu ekstrim pakai kepiah. Mergo ngene iku illallah itu nunjukno tauhid. Ya
Sing nunjukno tauhid itu orang antara driji, ya mergo ilang kok iku. Mbok elo-elokno lho apa? Apa nek ana drijimu terus ana sing nunjukno kalimat. Lah driji tak ketok. Ora omongan mbok sing apik. Sing coba, nah cara pulau serem sing coba, orang tak bener tak salah. Kalau ada takoki bener sih, makanya serem sing coba. Serem itu orang yang tahu bener. Makanya gini kalau cerita, kita harus kembali ke Quran hadis bahwa sebetulnya Nabi piyambak zaman Sugeng itu tidak punya baku ibadah yang jadi wajib. Nabi melakukan satu standar saja, misalnya sholat dimulai dari takbir, ma'atu ma'ninah, rukuk ma'atu ma'ninah, itidal ma'at. Nah, itu semua, itu saja standar. Di luar itu tidak standar. Kadang gedong putune, umamah. Kadang Nabi maju mundur. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat maju mundur? Saya tadi melihat surga, seakan-akan aku ingin masuk. Tadi saya lihat neraka, maka saya menghindar. Nabi sebagai basaria sholat lali barang, lagi rorokat mulai. Ya Nabi memang kamu sholat itu bener loh, kadang salah, rorokat mulai, damai. Nah, sahabat yang dia sopan kayak Abu Bakar Umar menengah. Tapi sahabat bedik-bedik, ini sholat ajaran anyar pun Nabi lali. Sahabat yang bedik-bedik itu cerdas. Ini sholat ajaran anyar apa macam Nabi lali. Nah untung artinya ada dugaan jangan-jangan ini ajaran baru. Jadi ini model ajar itu orang rokaat. Akhirnya sahabat juga takut. Dulu ada itu bawa tangannya. Berkata Nabi diusul, ya Rasulullah, aku siroti sholat amnasita. Ini sholat model anyar apa jenengan lali. Dari Nabi, ya Nabi itu takut omong-omongan. Takut sahabat diane. Ahad pun makola udul yasin. Tenang. Sing ngomong udul yasin tenang. Aku mau sholat teng rakaat. Dia ya Rasulullah rakaat. Nabi dah sengaja meneh Allahu Akbar terus rakaat. Rakaat keluar apa itu? Yo wis ngomong-ngomong. Yo wis takut. Nabi dah sampai meneh lho tak kono tuh pikir aku iki paham lho sing fanatik fikih. Mulane ulama fikih terus posting omongan sing batal sing iki. Ya akhirnya diputusno. Omongan iku nak terkait be maslahah salat lan apa-apa ora batal. Kok kakuati ngomentari nabine ora pusing deh. Salat nabi hukum batal. Lucunya Nabi gak baleni patang rakaat boten, mau diterusno tok. Gitu nggih. Nah, namun napa sih? Diterusno. Oh, Nabi menyinyo sudah sampai surul masjid. Ya takok. Untuk riwayat saat nadarub badahi lagi dari masjid jadi ya pesantren. Ya tenang jeng sing diomongno sujaden. Nggih ya Rasul. Mari meneh. Terus takbir. Capek. Nabi ada kudu ada rubah. Nabi kudu apa piye? Aku lho ben gak ngono. Ben urusane dhewe sih. Tak salat tahiyat masjid lho, Mus. Mergo kowe subuh ora ngamal, aku mulai subuh. Mulai subuh sampai dua rut ngamal sih. Awan-awan panas sik lon salat apa? Kowe tutup salat tahiyat masjid. Tapi kalau ulama menggitu untuk menjaga yang sunat biar tetap nomor sunat. Makanya Rasulullah itu tidak pernah melakukan sunat terus karena takut dianggap wajib. Entah itu sholat, entah itu puasa. Karena Nabi sampai konsisten melakukan akan dianggap nomor wajib dan itu resiko bagi umat. Makanya termasuk tugas ulama adalah menjaga konstitusi sunat tetap sunat. Oh, paham ya? Wajar ya. Jadi gak terima paten wajib dari sunat. Iya sih wajib belum masuk. Oh, agak garu-garu. Kultu ngucap kebaikan mama tak muruni nadrokani dalik. Pama mongko ing apa tak muru perintah panjenengane ingsun in adrokani. Lamun metu ini ingsun apa dalik kamu kono zaman. Ya Rasulullah, kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana? Kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana?
Kala dawuh sapa Nabi talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kula maca hadis niki teng ati kula mesti nangis niki. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kowe netepi ning mayoritas wong Islam wa imamahum lan imamin apa? Muslimin. Artinya ketika fitnah ini sudah terjadi, kowe melok kelompok mayoritas. Ini rungokno tenan. Kula mau hadis ini mesti nangis. Kowe kudu melok kelompok mayoritas. Makanya kamu jangan mengikuti kebenaran yang sepihak atau yang minoritas. Misalnya kayak ngerasa bener dewe, kayak toriko aneh-aneh, gawe partai sing aneh-aneh. Kowe kudu melok tren karena ini lebih menyelamatkan trennya umat Islam. Nanti kula sering ngaji teng Bojonegoro teng. Aku rasa cocok NU atau Muhammadiyah lah, tapi aku tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Selama saya orang Indonesia, pilihan saya kalau ada NU ya Muhammadiyah. Soal saya ngeritik, tapi saya tidak akan memilih kelompok-kelompok yang aneh-aneh, meskipun mereka benar. Karena untuk menjaga tren, orang Islam harus menjaga tren jama'atul muslimin wa imamah. Makanya kiai-kiai toreko mursyid itu rata-rata Golkar. Saya tidak dukung Golkar ya, jangan salah paham. Karena mereka sebenarnya hanya mengikuti mayoritas. Memang kalau ijazahnya orang-orang yang penuh strategi itu mesti milih mayoritas. Makanya kiai-kiai besar itu rata-rata milih partai yang mayoritas. Milih apa saja, model hidup yang mayoritas. Buatan urusan perilaku sosial juga gitu. Kiai kabeh sing alim roh kabeh nak jubahan sunat serbanan sunat. Tapi rata-rata umum wong ketunan, kabenan biasa. Karena itu mayoritas wong Islam nganggone klambi kayak kula iki. Saya tahu nak serbanan sunat. Orang Mustafa tahu sing ora serbanan sunat. Kula ngerti nak ketunan kaji buta sunat ngerti. Tapi rata-rata ulama itu memilih umumnya wong Islam. Biar tidak terjadi keguncangan, nggih. Tajam jama'atul